Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku, penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ingin menjawab pertanyaan saudara kita. Ada beberapa pertanyaan saudaraku saya sudah lewati karena soalnya saya ini sibuk juga di lapangan. Tetapi kalau saudaraku, saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai adanya di dalam ruangan wallet ya. Jadi ada saudara kita ini menanyakan mengenai adanya gedungnya. Ya, dia menanyakan mengenai adanya gedungnya, cara panen sarang di dalam ruangan RBW ya. Sekarang hasil ya, sekarang hasil, bukan lagi bahwa ini bang gimana caranya membetahkan burung, hasil lagi cara panen. Berarti ya memang rata-rata yang diinginkan petani walet di lapangan, rata-rata ini yang diinginkan. Nah, selama saudara mendirikan gedung rumah walet ya, itu adalah koloni, begitupun juga hasil. Apa itu hasilnya saudaraku? Nah, saran. Asal mulanya itu sarang banyak dari populasinya dulu ya. Nah, jadi oke. Saudara bertanya mengenai adanya cara panen sarang, begitupun juga mengenai adanya berapa jumlah sarang baru dibuka di dalam ruangan RBW, cara memanen sarang. Nah, berapa jumlah yang walet ini dia bikin sarang, berapa jumlah bijinya baru bisa dibuka ini sarang di dalam ya. Kalau jumlahnya saudara bukan banyak jumlah ya. Jadi yang intinya pertanyaan saudara kita ini sekitar berapa biji sarang baru bisa dipanen. Nah, sedangkan gedungnya saudara kita ini baru kurang lebih menjelang dia sekitar 2 tahunan. Jadi saya angkat lagi cara panen sarang di lokasi, cara panen sarang di dalam ruangan RBW, ruangannya walet. Kalau saudara ingin panen sarang, buka sarang ya, usahakan deteksi dulu bagian di dalam ruangan RBW-nya saudaraku, begitupun juga lamanya gedung. Nah, sama kalau umpamanya berapa harganya sarang, nah, tergantung dari kualitasnya dan komposisinya. Sama tadi ini, nah, dideteksi dulu berapa sarang di dalam dan sudah berapa lamanya gedung ini. Nah, itu. Jadi seumpamanya saudara punya gedung rumah walet, nah, sekitar sarang saudara di dalam mencapai 150 sampai 200 sana, itu sudah bisa saudara buka. Cara buka sarang saudaraku, karena saya selalu jelaskan di konten tutorial, begitupun juga di live streaming. Kalau saya pada waktunya saya bikin live streaming cara buka sarang. Nah, jadi pesan penjelajah 75 saudaraku, coba periksa sarang dulu itu. Jangan sampai ada anak di situ saudara buka saja. Nah, korban kanakannya. Apalagi kalau saudara tidak melakukan cara memindahkan kanakan dari sarang ke sarang yang satu. Nah, cara memindahkan kanakan, telur, maksud saya telur. Nah, begitupun juga kanakan. Kalau kanakan itu kan mengganti sarang imitasi. Tetapi jangan lupa saudaraku, ya kalau pamannya saudara mengadakan mengganti sarang imitasi, sarang palsu, usahakan setelah ya atau sesudah kan anak walet ini sudah terbang, usahakan cepat dibuka sarang imitasinya, sarang palsunya atau sarang buatan. Cepat dibuka, karena apabila saudara lambat buka itu sarang imitasi, nanti ada telur di situ. Ya. Bukan itu tadi yang punya induk, yang anak sudah terbang, enggak, lain lagi. Lain walet lain yang tempat bertelur itu sarang imitasi. Jadi dia tidak bikin sarang. Hanya di situ dia keluarkan air liurnya, itu pun sedikit, langsung dia bertelur. Nah, itu modelnya walet. Jadi langkah apa yang saudara lakukan seumpamanya sudah ingin panen, ya panen sarang walet, usahakan saudaraku cari yang kosong dulu. Jangan diadakan panen paksa dulu, atau jangan mengadakan memindahkan kanakan kalau baru sedikit waletnya. Nanti ada rasa stres itu walet. Nah, itu. Jadi justru selalu saya katakan lihat dulu waktu lamanya gedung. Nah, itu. Jadi ini yang paling banyak saudaraku di lapangan itu, dia buka sarang itu hanya buka, mana yang kosong langsung dibuka. Dia tidak tahu bahwa mana yang belum meletakkan telurnya, mana yang sudah terbang kanakannya. Yang jelasnya yang penting kosong dibuka.
Jadi perlu saudara hati-hati di situ cara memahami itu sarang walet. Nah, begitupun juga baru 2 jari sudah dibuka. Itu 2 jari kan belum sempurna, kan sarang itu saudaraku itu 2 jari setengah ke atas. Seharusnya 3 jari lah, 3 jari lebih baru saudara bisa buka. Kalau 3 jari saudaraku itu sudah aman. Nah, begitupun juga itu kalau kita timbang ya, timbangan digital itu kan berat timbangannya saudaraku kalau sudah 3 jari ke atas. Ya kita ambil standar 3 jari. Nah, kalau sudah 3 jari saudaraku, saudara buka aman. Tebal, harganya mahal, aman juga untuk walet. Kalau kanakannya sudah terbang baru saudara buka itu sarang. Intinya itu cara menghadapi di dalam ruangan RBW. Kalau saudara ingin buka sarang, ingin panen sarang, dan jumlah gedung saudara itu, jumlah isi gedung saudara, jumlah sarang yang di dalam ya, jumlah sarang walet, usahakan saudara itu jangan dibuka saudara kalau baru 100 ke bawah, kasihan burungnya, belum apa-apa itu. Nah, belum. Usahakan kalau mau buka sarang saudaraku ya, kalau perlu jangka kurang lebih 170 sampai 200-an. Nah, itu sudah bisa buka ya. Tetapi itulah berat kita hadapi di dalam gedung saudaraku. Nah, kan ada juga pertanyaan gimana caranya guru kalau sudah lama gedung baru sarang itu sekitar hanya 40-30. Wah, itu berat. Berarti ada masalah di dalam gedung. Kalau sudah lama sampai 6 tahun, 7 tahun baru ada 20 sarang, baru ada 30, wah itu berat itu. Berarti ada kendala di dalam gedung itu. Kalau sudah 5 tahun ke atas baru sarang itu belum bisa mencapai 50-an. Nah, itu. Saudara tidak panen, sudah lama gedung. Nah, itu. Gedung ini dipanen, baru sedikit juga sarangnya. Jadi serba salah. Jadi langkah apa yang saudara perbuat? Langkah apa saudara lakukan seumpamanya kayak gitu? Nah, justru selalu saya katakan ikuti konten tutorial saya. Karena mengenai adanya di dunia perwaletan cara melakukan menghadapi walet, begitupun juga menghadapi hasil adalah sarang. Nah, itu karena lengkap saya paparkan di konten tutorial saya saudaraku, di video reguler saya itu. Begitupun juga yang video secara langsung, coba telusuri video-video yang lalu-lalu saudaraku itu, kan sudah banyak itu video itu, sudah 1000 saya punya video, tetapi memang capek telusuri saudaraku ya, karena sudah banyak video, apalagi kalau mau ditelusuri semua, hai. Ya intinya saja itu saudaraku, gimana cara supaya saudara itu bisa mengoptimalkan di dalam ruangan RBW. Usahakan saudara silakan panen kalau saudara ingin panen, tetapi cari yang kosong yang sudah terbang kanakannya ya. Nah, jangan dipanen dulu saudaraku kalau belum ditempati bertelur, karena kosong juga, hanya dia belum meletakkan telur baru jadi sarangnya, tetapi sudah besar. Nah, kalau saudara buka itu belum ditempati bertelur, berarti saudara mengadakan panen paksa. Nah, panen rampas. Oh, ini sudah kosong, buka saja. Nah, itu. Itu lagi kalau seumpamanya saudara buka kan tergantung dari hak saudara juga. Hanya selalu saya berikan inspirasi mengenai adanya cara menghadapi di dalam ruangan RBW. Nah, kalau sudah hasil, karena pertanyaan saudara ini berapa dibuka mengenai adanya memindahkan kanakan, kan bukan juga itu pertanyaan saudara kan. Saya kan pernah jelaskan juga mengenai adanya itu. Jadi terus saudaraku ya, seumpamanya sarang itu agak lambat saudaraku, sedangkan gedung ini sudah menjenjangi 6 tahunan, 5 tahun ke atas, tetapi sarang itu masih gitu-gitu terus, lakukan itu di dalam ruangan RBW-nya saudara. Perhatikan semua di dalam, apanya yang kurang di dalam sini sampai walet ini sulit beradaptasi, sulit nambah. Justru banyak kebanyakan saudaraku itu lari mundur, jalan mundur, maksudnya jalan mundur bukan jalan maju, tambah kurang waletnya, bukan waletnya nambah. Nah, ini yang paling berat ini, lambat laun, apalagi kalau walet ini sudah bertelur, terbang anak tidak kembali ya, setelah sudah bertelur umpamanya. Nah, telurnya di ngerami sampai di menetas, ini telur, ini akan selamat sampai terbang ya, selamat. Kan biasa telur, ada telur itu jatuh, jatuh telur kan banyak di gedung-gedung kayak gitu. Nah, terbang kanakannya, terus kanakan ini dia terbang pergi keluar di gedung itu kan sudah terbang.
biasa tidak kembali. Itu berarti ada masalah di dalam gedung ini. Kalau seumpamanya kenakan tidak ada yang kembali, kan banyak gedung kayak gitu saudaraku. Terbang lupa pulang. Selalu saya katakan ini, sering saya angkat ini. Kenakan itu pergi lupa pulang. Jadi intinya saudaraku itu di lokasi sistem yang saudara pakai, usahakan wallet ini dia perkembangbiaknya kita perlu ya, sangat-sangat kita perlu perhatikan bagian di dalamnya. Yang sering saya jelaskan mengenai adanya itu bahasa-bahasa kelembabannya. Begitupun juga suhu, gelapkan ruangan, adakan penyemprotan, jangan selalu diganggu, jangan terlalu banyak sekat di dalam, jangan terlalu diakal-akal yang tidak masuk akal, hanya akalannya manusia, maksud saya akalan kita. Oh ini, padahal wallet tidak gitu. Justru selalu saya katakan, saya itu pemain alami. Arti dari pemain alami itu wallet tidak terlalu cerewet, manusianya yang cerewet. Itu yang selalu saya paparkan di konten tutorial saya. Setiap saat mengonten saudaraku selalu membahas mengenai adanya itu keamanannya wallet. Maksudnya amannya wallet, amannya telur, amannya sarang. Begitupun juga yang punya gedung saudara. Itu. Jadi justru itu selalu saudaraku, dan lihat waktu masuk. Waktu masuk buka sarang, jangan asal masuk baru masih jam 6 pagi sudah masuk buka sarang, kan sudah siang. Atau ke jam 12 siang masuk sampai sore seumpamanya kalau banyak sarang ya, atau sekalian saudara masuk sore jam 4 masuk buka sarang, atau jam 5 masuk buka sarang. Itu fatal untuk wallet lagi. Ganjarannya ke saudara juga, kalau walletnya stres pergi tidak kembali, kalau saudara tidak tahu waktu masuknya asal masuk saja. Apalagi saudara mengadakan panen paksa, panen rampas, di situ biasa stres wallet. Kalau wallet yang umpamanya tidak kembali, apalagi burung yang baru tinggal, karena saudara panen sarang tidak lihat waktu, maksudnya tidak lihat jam berapa ini, terlalu sore ya saudara masuk buka. Itu jadi kita tahu saudaraku, usahakan masuk waktunya. Dan kalau saudara buka sarang seumpamanya sudah banyak ya, seumpamanya banyak, ini kan berbahasa saran, berbahasa panen, sedikit banyaknya, banyak sedikitnya. Usahakan kalau memang masih ada ingin dibuka, usahakan sekalian besok lagi lanjut. Jangan sampai jam 12 saudara keluar. Kalau perlu itu cukup sampai jam 11 lah. Jam 8 masuk, jam 11 keluar. Kasih haknya wallet. Karena kalau ada kanakannya di dalam saudaraku itu, biasa itu induk stres. Anak pun juga lapar kalau terlalu lama kita di dalam. Itu. Jadi itu yang kita pikirkan saudaraku, keselamatannya wallet. Begitupun juga mengenai adanya induknya ya. Jadi itu tadi cara panen sarang, berapa jumlah biji baru dibuka guru. Jadi itu tadi mengenai adanya dibuka saudaraku, diusahakan itu tadi. Saudara membuka sarang apakah sekitar 200-an atau 170 sudah bisa buka, tetapi cari kosong ya. Berapa saat saudara buka dulu. Nanti seumpamanya sudah banyak sarang sampai 400-an, 500, 300 lah, kita ambil 300 sarang sudah bisa memindahkan kanakan itu. Karena pernah saya jelaskan itu cara memindahkan kanakan di sarang imitasi, pernah saya jelaskan itu. Tetapi seumpamanya telur saudaraku, hati-hati ya, hati-hati, karena ini kan saya tidak membahas mengenai adanya pertanyaan saudara kan panen ya, intinya itu. Lakukan itu saudaraku, supaya saudara itu bisa memahami di dalam ruangan gedung saudara wallet ini selamat, dan begitupun juga sarangnya juga aman. Itu. Jadi kalau saudara masuk dalam ruangan gedung panen sarang, usahakan saudaraku ya, karena ada dua cara dia lakukan saudara kita mengenai adanya bahasa suara. Apakah suaranya bang itu dimatikan kalau kita masuk, atau dibiarkan aktif kalau kita panen di dalam? Ada yang melakukan kalau dia masuk aktivitas di dalam ruangan gedung walletnya saudaraku ya, ada itu tidak dimatikan suaranya, tidak ada suara dimatikan. Itu. Tetapi kalau penjelajah 75 saudaraku, saudara buka sarang di dalam, maksudnya panen sarang wallet. Kalau penjelajah 75 saudaraku, semua media suara dinonaktifkan. Saya ulang ya, semua suara luar dan dalam dimatikan kalau saudara masuk beraktivitas di dalam, baik kerja,
baik buka sarang. Nah itu, apalagi kalau lama. Nah, nanti setelah saudara sudah panen sarang, ya, baru saudara keluar, gembok rapat-rapat pintu, baru saudara aktifkan semua media suara. Ya, aktifkan, terkecuali karena ada juga dua ini saudaraku, ada di dalam amplifiernya, dalam ruangan wallet, ada juga di luar. Kalau di dalam ya aktifkan dulu, baru keluar gembok pintu. Nah, beda kalau di luar ya digembok dulu rapat-rapat, baru diaktifkan suaranya semua ya, baik suara dalam maupun suara luar, supaya walletnya itu semua yang tadi yang di luar itu dia bisa masuk kembali. Itu. Nah, mungkin saudara mengatakan, kenapa dimatikan guru? Kenapa dimatikan bang? Kalau kita masuk, apa tidak jadi masalah walletnya? Apa tidak takut? Apa tidak panik? Aman. Nah, itu justru wallet itu jarang, namun ada keluar masuk. Tetapi jarang wallet masuk kalau suara dimatikan. Jarang masuk dulu itu saudaraku. Nah, nanti saudara keluar baru saudara aktifkan kembali. Ya, aktifkan semua kembali suaranya lagi. Maksudnya on kan, nyalakan. Ya. Nah, itu. Ini pertanyaan saudaraku. Kalau saudara ingin buka sarang, karena pertanyaan saudara ini yang saya angkat ini adalah berapa jumlah sarang baru dipanen. Nah, itu. Saya sudah jelaskan saudaraku secara mendetail cara melihat sarang. Kalau saudara ingin buka, itu yang perlu diperhatikan lamanya bangunan dan jumlahnya sarang di dalam. Itu. Makanya saya gambarkan tadi, kalau menjual sarang kan hasil, ya, hasil. Nah, itu harga berapa sarang sekarang umpamanya ya. Makanya saya katakan tergantung dari komposisinya sarang. Begitupun juga kualitas. Nah, itu harga, berbahasa harga sarang. Nah, itu sama dengan ini tadi, berapa jumlahnya. Ya, tergantung dari saudaraku cara melihat di dalam, supaya yang perlu kita perhatikan, jangan asal buka saja, belum baru 2 jari dibuka. Karena banyak juga saudaraku baru 2 jari itu sudah dibuka. Memang semua ada harganya, jangankan sarang mangkok ada harganya. Sarang yang 2 jari, 3 jari, 2 jari setengah, sedangkan sarang 1 jari ada harganya. Hanya murah. Nah, banyak yang terjadi di lapangan saudaraku, panen paksa. Belum apa-apa, masih ingin ditambah itu sarang, tetapi saudara sudah buka. Jangankan 2 jari, 1 jari pun bisa dibuka. Semua ada harganya. Tetapi sampai kapan saudara melakukan kayak gitu? Karena banyak saya dapat di lapangan kayak gitu. Dulu waktunya saya masih beli sarang saudaraku, sering saya dapat kayak gitu. Itu yang 2 jari, 1 jari setengah. Saya bilang kenapa dipanen paksa ini? Jangankan bahwa 2 jari setengah, itu 1 jari setengah pernah saya dapat itu. Ya, ini masa waktunya waktu dulu waktu mas saya beli sarang. Jadi ya, di situ saya tahu bahwa banyak petani walet yang mengadakan panen paksa. Nah, kasihan walet loh. Sedangkan kita ini mendirikan gedung saudaraku, tujuannya adalah populasinya dulu. Nah, kalau populasinya bagus, berarti mayoritasnya hasilnya juga bagus. Nah, itu jadi adakan populasi, supaya ini semua terselamatkan, hasil juga kita rasakan. Nah, jadi saudara, itu yang selalu saya berikan mengenai adanya cara menghadapi walet di dalam ruangan RBW. Nah, jadi saudaraku tolongnya diperhatikan, sangat-sangat diperhatikan. Jangan dibiarkan itu bahwa kemauan kita aja, dipikirkan juga itu walet di dalam supaya aman. Jadi paham saudaraku apa yang saya berikan ini mengenai adanya pertanyaan saudara. Kan saudara saya sudah jelaskan secara mendetail ya mengenai adanya cara panen sarang di dalam gedung ruangan walet. Ya, mudahan saudaraku apa yang saya paparkan ini mengenai adanya berapa jumlah sarang baru sarang ini bisa dibuka di dalam gedung rumahan walet. Nah, itu. Jadi saya sudah jelaskan secara merinci saudaraku ya, yang paling perlu itu usahakan perkembangbiaknya dulu. Nah, dan kalau memang saudara ingin panen, lihat dulu itu sarang, ya. Karena kalau mengenai adanya panen saudaraku semua jadi, biar 3 biji sarang sudah bisa dibuka kalau saudara ingin buka sarang. Intinya selamatkan dulu burungnya, ya. Intinya itu. Jadi oke lah saudaraku. Inilah inspirasi, edukasi yang saya berikan, namun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat buat saudara-saudaraku di lapangan. Mulai petani walet yang pemula maupun yang sudah
maupun standar dan senior. Nah itu. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah terselip. Saya sudah dealkan pertanyaan saudara kita, berapa jumlah sarang baru bisa dipanen. Nah itu saya sudah jelaskan saudaraku secara mendetail. Sisa saudara di situ lakukan. Nah kalau ada masih ada pertanyaan bingung, silakan tulis di bawah komentar. Ya jangan lupa saudaraku ya, jempol, like. Kalau belum di subscribe silakan subscribe supaya video lewat di beranda saudara apabila video saya tayang. Oke. Sekali lagi saudaraku mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah terselip. Mudah-mudahan bermanfaat ke depannya. Dan apa yang diinginkan saudara bisa melihatnya, yaitu adalah perkembangbiakannya walet dan hasilnya sarang walet. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu. Mantap.